Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, jamaah salat tarawih Masjid Jami Ar-Rayyan, yang semoga puasa kita diterima oleh Allah, salat kita diterima oleh Allah, bacaan Quran kita diterima oleh Allah, dan semua kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan ini, besar maupun kecil, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak serta saudara-saudara sekalian, hidup kita ini adalah perniagaan yang dimodali oleh Allah dengan modal yang sama. Setiap kita diberi waktu 24 jam, tidak dibeda-bedakan. Yang kaya juga 24 jam, yang miskin juga 24 jam. Sama sekali tidak dibeda-bedakan. Ini merupakan modal dasar yang diberikan oleh Allah. Maka siapa yang pandai memanfaatkan modal, dia akan menarik keuntungan yang sebesar-besarnya. Tapi siapa yang tidak pandai mengelolakan modal ini, maka dia akan mendapatkan kerugian yang besar. Hidup cuma sekali, dagang cuma sekali, dia akan mendapatkan kerugian yang besar. Tidak saja rugi, bahkan dia bangkrut. Kenapa demikian? Karena dia tidak pandai mengelola modalnya. Waktu ibarat pedang. Siapa yang tidak pandai memanfaatkan waktu, maka dia akan terhunus oleh pedang itu. Siapa yang tidak pandai memanfaatkan waktu, maka waktu itu akan menghunusnya, akan membunuhnya, mencelakakannya. Begitu pentingnya waktu, sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, begitu pentingnya waktu sehingga Allah bersumpah, demi waktu, sesungguhnya manusia semua dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, kita sudah punya kriteria yang satu ini. Insya Allah kita tidak akan rugi. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua yang tidak rugi, wa amilus solihat, yaitu orang-orang yang mampu membuktikan keimanannya dengan amal soleh, bukan amal salah. Amal soleh bukan amal salah, amal baik bukan amal buruk. Karena setiap kebaikan pasti akan menjadikan kita baik, setiap keburukan akan menjadikan kita buruk. Karena memang sesungguhnya kehidupan ini, dunia ini sudah diserahkan oleh Allah kepada kita berikut isi-isinya. Tergantung bagaimana kita mengelolanya. Kalau mau kita buat buruk, juga akan buruklah dunia ini. Kalau kita buat baik, ya baik pula dunia ini. Karena memang sesungguhnya dunia berikut isinya sudah diserahkan oleh Allah kepada kita semuanya. Jadi gak main-main Pak, kita sebagai manusia ini diserahin oleh Allah dunia berikut isinya, dengan memberikan modal yang pertama adalah waktu 24 jam. Tapi orang yang sibuk, yang menyanyiakan waktu, jangankan kok 24 jam, meskipun dia dikasih 40 jam, dia masih akan kurang. Tapi bagi orang yang beriman, bagi orang yang bersyukur atas waktu 24 jam, ini merupakan waktu anugerah yang terbesar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi saya sering menyampaikan, orang-orang yang sudah mati, dia cuma kepengen hidup sebentar saja. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas solihin.
Wahai Tuhan kami, Rabbi laula akhartani, jika Engkau mengakhirkan atau menghidupkan kami kembali, fa as-saddaqa wa akum minas sholihin, maka aku kepengin sedekah, aku kepengin menjadi orang soleh. Kita sudah tidak meminta itu, kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah untuk beramal soleh. Wa amilus solihat, sesuai dengan kapasitas kita. Semua orang mendapatkan peluang soleh yang sama. Kadang-kadang kita pengen anak yang soleh, tapi tidak menjadikan diri kita soleh. Kita mengharapkan soleh, tapi salah di dalam mengartikan kesolehan itu. Semua diberi peluang yang sama menjadi orang-orang soleh. Kalau sudah menjadi orang soleh, maka kesolehan, kebaikan akan mengalir kepada kita. Bayangkan setiap orang yang sholat mendoakan kita, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Kalau kita jadi orang soleh, kita akan disebut, didoakan oleh orang yang melaksanakan sholat yang ada di muka bumi ini. Begitu besar keuntungan orang yang melakukan kesolehan. Yang ketiga, yang pertama tadi iman, yang kedua amal soleh, yang ketiga watawasau bil haq, saling nasihat menasehati tentang kebenaran. Saya kasih tahu begitu pentingnya sebuah nasihat ini. Saya sering memberikan analogi, ada bos naik mobil yang paling mewah, di dalamnya penuh dengan duit 1 koper. Dia berjalan tapi dia tidak tahu medan. Kemudian ada nasihat, bos hati-hati, di depan ada jurang. Ini walaupun kata-kata cuman pendek, bos hati-hati, di depan ada jurang, tapi mampu menyelamatkan mobil si bos ini, mampu menyelamatkan harta si bos ini, bahkan mampu menyelamatkan harta si bos ini. Sehingga orang yang saling nasihat menasihati, dia akan mendapatkan keuntungan yang besar. Watawasau bil haq. Yang keempat, watawasau bis sabr. Ini pun juga akan mendapatkan keuntungan yang paling besar. Serumit apapun, seberat apapun kita mendapatkan tekanan dalam hidup ini, sudah mencari solusi ke sono kemari tidak dapat, solusi yang terakhir adalah sabar. Tidak ada solusi yang melebihi kesabaran. Ini harus kita syukuri bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kepada orang yang beriman. Dua, jika senang dia bersyukur, dia berat dia bersabar. Mudah-mudahan kita semua di bulan suci Ramadan ini termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita mampu mengisi waktu-waktu di bulan Ramadan ini dengan amal soleh, sehingga kita mendapatkan Lailatul Qadar yang ada di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.